Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada pagi ini bersama Ibu Nani Hidayati selaku owner Kampung Batik Pancamukti. Nah tadi sudah berbicara tentang background Ibu sendiri di pengrajin batik nih kan, kayak gitu. Tapi belum tahu lokasi Kampung Batik Pancamukti ini di mana, Bu? Lokasi kami terletak di Desa Pancamukti, Kecamatan Pancamukti? Pondok Kelapa, Pondok Bengkulu Kelapa. Tengah. Oh, masuknya di Benteng ya? Iya. Masuknya di Benteng gitu. Tadi berbicara tentang pelatihan yang mengikuti 20 orang. Di Kampung Pancamukti sendiri totalnya sekarang udah berapa pengrajin? Atau masih sama tetap 20? Terus seperti apa? Kalau pengrajinnya justru malah nyusut. Oh nyusut? Nyusut. Kenapa tuh nyusut? Ya kemungkinan banyak kesibukan lain. Oh, iya, Mungkin iya. kan karena di situ memang ibu-ibu yang banyak kegiatan seperti antar jemput anak sekolah tuh kayaknya menyita waktu mereka kan, mungkin begitu. Atau mungkin memang ada kesibukan yang lainnya mungkin. Berarti total ada berapa? Untuk sekarang ini yang aktif itu 8 orang. Nah, 8 orang. 8 orang. Sebenarnya itu ada 15 orang yang masih bisa, cuman mereka sambilan gitu ya, Oh, karena iya. ketika ada kesibukan lain kayak ada yang masih kuliah, Iya. kayak gitu kan, kita nggak bisa membatasi Iya, iya. karena ini kan kita mengembangkan kerajinan, jadi untuk kegiatan yang intinya kita tidak bisa membatasi. Iya, 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 iya. Tetap kita ini Gitu. kan. Yang aktifnya 8 ya. Iya. Kayak itu berarti setiap hari membatik nih. Iya, Membatik ya, produksi setiap hari ya. produksi setiap Sehari hari. bisa berapa batik, Bu? Kalau untuk sekarang kita masih sistem kayak orderan aja ya. Kalau Oh. orderannya banyak ya kita kebut gitu ya. Kalau orderan lagi santai ya kita santai gitu. Tapi Karena stok ada juga ya? stok ada. Nah, stok ada juga ya. Karena mungkin ada orang yang datang tiba-tiba Iya, mungkin kan kayak gitu kan, kayak gitu. Tetap ada, walaupun hanya baru contoh-contoh, tapi minimal kita ada stoknya di situ. Iya, iya, Kalau iya. mau banyak kan otomatis pesan lagi, nanti kita inikan lagi. Iya, dan ini juga 2 batik yang dibawa sebagai Iya. salah satu contoh ya. Contohnya. Contoh kain batik yang sudah dibuat kayak Iya. gitu. Tapi penasaran juga nih bagaimana proses mungkin ya pembuatan batik itu sendiri gitu. Kalau untuk alat dan bahan apa nih, Bu? Kalau untuk prosesnya yang batik itu kan kami ada 2 cara ya. Mm-mm. Yang satu batik tulis, yang satu batik cap. Karena memang batik itu ya tulis kalau batik ya. Oh, Kalau iya. kalau yang namanya batik itu tulis, alternatif pilihannya cap. Cap ya. Karena apa ya? Batik yang namanya batik kan pakai malam. Iya. Atau orang sering bilangnya lilin, Lilin, gitu ya, lilin ya. nah, malam. Nah beda dengan yang printing. Kalau printing itu kan mesin yang ngerjakan ya. Nah kalau canting itu kan memang butuh ketelatenan, terus bahan-bahannya juga terdiri dari lilin, itu intinya malamnya itu kan, Iya. cantingannya itu. Nah kalau yang di printing itu kan gambar yang bermotif batik. Oh, iya, Gitu. iya. Jadi kalau batik ya canting atau minimal cap lah gitu. Kalau itu kan tetap pakai lilin ya. Itu yang namanya batik. Nah, untuk bahan dan alatnya, kalau untuk bahan itu kami masih terkendala Kenapa? karena di kami susah untuk mendapatkan bahan itu. Jadi kami masih ngambil dari Yang luar. susahnya apa? Lilinnya kah? Kainnya kah? Kainnya pun agak susah masih, Mas. Oh, kain pun agak susah ya. Dan jenis pewarna itu kan macam-macam ya, ada yang main sistemnya dicelup, ada yang sistemnya pakai coletan, itu kan itu kami masih kirim dari luar, karena kami kemarin juga sempat studi tiru Apa tuh? kami ke batik Tampuk Manggis yang ada di Kota Jambi. Nah, kami sempat untuk belajar ke sana gitu ya, dengan diiring sama Dekranasda untuk gali ilmu di sana, belajar ke sana lah ya istilahnya, dengan pulang membawa produk yang siap untuk Kelola lagi. ya. Gitu. Ya udah Oke. siap jadi bahan gitu ya. Jadi Jadi bahan. untuk menambah wawasan kami gitu Benar-benar. ya. Karena untuk edukasi itu nggak terbatas lah, Bu, ya. Iya, betul. Dimanapun sama siapapun gitu Iya. kan, kita ambil yang baik-baiknya. Iya. kayak gitu. Ke proses mungkin alat dan bahan masih terkendala juga lah ya, Iya. secara stoknya juga kayak gitu. Kalau proses awal membatik itu seperti apa? Kan batik tadi kan menuangkan lilin mungkin ya, melalui canting ke kain gitu kan. Iya. Awalnya dipola dulu kah atau ditentukan dulu kah? Idenya seperti apa dulu atau seperti apa?
Kalau untuk batik tulis ya, kalau untuk batik tulis itu memang kita awalnya kita punya desainnya dulu ya. Oh, desain Kita ya? desain dulu. Setelah kita punya desain, kita tuangkan, kita pola ke kainnya dulu. Itu kalau untuk batik tulis. Nah, itu memang lebih rumit ya kalau batik tulis. Itu harus kita tuangkan, kita polakan dulu ke kainnya, baru kita canting. Tapi kalau cap itu kan motifnya sudah ada di capnya itu. Iya, ya. iya, iya. Jadi tinggal Ditempel ya? tinggal kita langsung kan lilinnya itu dimasak Iya. supaya cair tuh kan. Iya, iya. Nah, setelah itu langsung ditempelkan aja sesuai keinginan kita, sesuai ininya kita kalau cap itu. Tapi kalau canting itu memang benar-benar harus telaten. Mencantingkannya itu benar-benar harus ngikuti pola yang sudah kita terapkan di situ. Makanya batik tulis itu terkesannya mahal karena memang prosesnya itu butuh waktu lama gitu ya. Tapi untuk seorang pemula mungkin yang membatik, untuk yang paling sulit apa tuh? Yang paling sulit biasanya kayak kami ini terkendala di desainnya. Desainnya? Di desainnya itu masih agak susah. Nah tapi alhamdulillah alon-alon waton kelakon itu kata orang Jawa ya. Jadi kami tetap semangat dengan peribahasa itu. Biarpun lambat tapi tetap terus kita jalankan supaya keterampilan kita nggak hilang. Kalau kita berhenti putus asa dengan hasilnya kok jelek, itu nggak bisa bangkit akhirnya kita kan. Karena saya yakin batik itu nggak ada yang salah. Itu menurut senior itu batik itu tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, itu tergantung penilaian masing-masing. Karena semakin estetik mungkin semakin bernilai bagi pengrajin itu sendiri kan gitu. Karena setiap orang tuh kan berbeda mungkin seninya ya. Betul. Dari goresan tangannya gitu kan, dari ininya gitu. Setelah membuat pola tadi, setelah mungkin menuangkan lilin juga tadi kayak gitu kan. Apalagi yang dilakukan dalam proses pembuatan batik? Setelah dililin ya, kalau untuk prosesnya setelah kita lilinnya selesai itu kita warna. Warna ya, proses pewarnaan proses ya? Perwarnaannya tergantung kita mau proses warna alam atau warna sintetis. Oh gitu. Berarti dua pilihan juga? Ada dua pilihan. Apa perbedaannya dan kelebihan masing-masing? Kalau perbedaannya kalau untuk warna itu kan warna alam itu kan memang bahan-bahan alam yang kita olah. Jadi dengan hasil mungkin lembut warnanya itu nggak ngejreng gitu ya. Nggak ngejreng. Terus kalau pewarna alam itu yang lebih ininya lagi ramah lingkungan. Dan harapan kita bisa pewarna alam itu kan bisa kita dapat di lingkungan kita gitu ya. Kalau biasanya contohnya dari bahan apa? Kalau dari yang pernah kami pakai itu dari pewarna kulit kayu tinggi. Kulit kayu tinggi? Iya, itu yang sudah pernah kami pakai. Menghasilkan warna apa? Coklat? Ini contohnya. Oh ini contohnya. Oh iya. Itu pewarna alam. Pewarna alam kayak gitu. Kalau ini pewarna sintetis. Oh iya, dari perbedaan warnanya lebih ngejreng yang pewarna. Iya. Lebih timbul mungkin ya kalau sintetis ya. Kayak gitu. Kalau sintetis sendiri berarti sama prosesnya? Sama, kalau kami masih pakai yang celup, ada yang pakai colet, ada yang sistem dicelup gitu. Oh, ada tekniknya juga ada ya? Ada tekniknya, ada ininya sendiri-sendiri gitu ya. Yang biasa dilakukan? Dua macam tuh tetap kami lakukan. Karena beda motif nanti kan ada yang beda caranya. Misalnya kayak bunga itu mau kita colet sedikit gitu kan gitu. Supaya ada dua warna yang timbul di situ kan gitu. Jadi nanti yang dicelup warna apa, yang dicolet warna apa gitu. Itu tetap kami lakukan semuanya. Oke, setelah pewarnaan prosesnya lagi apa? Setelah pewarnaan itu ada proses namanya ngelorot. Ngelorot itu merebus. Oh, merebus ya. Untuk melepaskan lilin yang ada di kain itu. Itu namanya ngelorot Lama proses ininya. Ngelorotnya? Ya? Enggak, dia sambil dicelup-celup aja. Setelah air itu mendidih kan, air mendidih, itu kainnya dimasukkan, itu sambil itu lepas dia lilinnya. Terus secara warna tidak akan pengaruh kah dalam? Tidak ya? Karena di pewarnaan itu sudah ada untuk bahan untuk penguncian warnanya, supaya tidak lepas gitu. Jadi yang lepas ya memang lepas, yang memang nggak nempel, tapi yang masih tersisa itu memang asli yang udah nempel gitu. Iya. Jadi dicuci bersih tuh nggak luntur lagi. Setelah tadi pelepasan lilin tadi gitu kan, direbus gitu kan. Proses apa lagi yang dilakukan? Di pengeringan, dikeringkan, dibilas sampai bersih, benar-benar lilinnya tuh benar-benar hilang.
Benar-benar hilang, Nggak tersisa lah ya di nggak tersisa. Karena kalau masih ada lilinnya itu kan masih lengket-lengket gitu kan. Nah itu setelah lilinnya lepas, kita bilas sampai airnya bening, baru kita jemur. Dan untuk jemurnya jangan langsung kena matahari. Jadi dianginkan aja. Diangin-angin gitu. Berapa lama biasanya kalau untuk satu kain atau satu bahan yang sudah terjadi proses panjang tadi kayak gitu? Waktu pembuatannya maksudnya? Enggak, waktu pengeringannya aja. Keringan. Kalau cuacanya bagus mungkin lebih cepat ya, walaupun dia tidak kena matahari tapi kan kena angin-angin cuaca yang panas itu kan kayaknya mempercepat. Suhunya itu kan mempercepat proses pengeringannya gitu ya. Kalau dari setelah pengeringan sudah finishing? Sudah finish, siap. Sudah finish, siap dipakai. Siap dijahit ya. Siap kalau dijahit. bahan bajunya. Gitu. Artinya kalau proses dari awal banget nih, Bu. Proses pembuatan dari mulai menentukan ide mungkin kan sampai finishing itu berapa hari selesai? Kami setiap harinya itu minimal bisa produksi ya, bisa dari cat sampai pewarnaan itu minimal harus 5. Harus 5 ya? Walaupun misalnya kan kalau untuk pewarnaan kan misalnya sudah dicelup ke warna apa, nanti mau dimodif dengan warna lain gitu ya, itu kan butuh waktu dikeringkan lagi. Tapi setidaknya di hari itu 5 harus selesai gitu target kami harus gitu. Kalau hal yang diperhatikan ketika proses pembuatan gitu kan, artinya kan juga step by step ini nggak akan mungkin ini ya, maksudnya ada aturan sendiri ya, ada standar sendiri gitu. Apa yang harus diperhatikan tuh, Pak? Pertama dari kualitas ya, kualitas bahan lah yang jelasnya ya. Untuk bahan kita juga harus perhatikan minimal ya bahan yang standar lah ya, supaya hasilnya tidak begitu apa ya, dari bahan yang standar kan hasilnya grade-nya nggak turun ya? nggak menurunkan nilainya itu ya. Terus dari yang kita perhatikan terus lingkungan juga kita harus perhatikan, karena siapa yang tidak mencintai lingkungan kalau bukan kita gitu. Makanya kalau kita bisa mengembangkan dengan warna alam itu tadi, artinya kita sedikit merawat lingkungan kita gitu ya. Gitu. Baik, ditahan dulu mungkin Ibu ya obrolan kita, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi Ini.